Jakarta. CNBC Indonesia, Koperasi Indonesia sedang dilanda sejumlah masalah gagal bayar. Gulir iklan untuk melanjutkan konten KSP Makmur bersama Iwan Setiawan. Ketua Koperasi Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera ditetapkan sebagai tersangka gagal bayar dana 186.000 nasabahnya. Selain sebagai ketua pembina, Iwan Setiawan adalah pemilik Koperasi Sejahtera Bersama. Koperasi ini didirikannya di Sukabumi pada tanggal 26 Januari tahun 2004. Iwan dianugerahi penghargaan Satya Lancana Wira Karya oleh Presiden Jokowi, tepatnya pada Hari Koperasi Nasional ke-72 tahun 2019 di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Mengutip situs resmi KSPSB, penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu, Darmin Nasution, yang mewakili Jokowi. KSP Indosuria Henry Surya adalah pendiri dan pemilik KSP Indosuria. Ia menjadi sorotan terkait kasus penipuan terbesar di Indonesia dengan kerugian 16 triliun rupiah dari ribuan member. Ia dibebaskan dari segala tuntutan pidana karena majelis hakim mendakwa penipuan tersebut sebagai kasus perdata dan bukan pidana. Henry Surya bukanlah pemain baru di industri keuangan. Dalam jumpa persnya pada tanggal 22 Juni tahun 2020, dia mengatakan bahwa orang tuanya, Effendi Surya, sudah lama berbisnis di bidang keuangan dan properti. Jaringan bisnis ayahnya pun sudah banyak. Dia ingin mengikuti jejak orang tuanya. Untuk mewujudkannya, ia akhirnya mendirikan perusahaan sendiri di bidang koperasi bernama Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta pada tanggal 27 September tahun 2012. Namun, merujuk pada situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi Indosuria resmi berdiri berdasarkan nomor Badan Hukum 430 BHXII 1-1829 31 Si 2012. Tanggal 5 November tahun 2012. Dalam kepengurusan, Henry Surya merupakan pemegang kendali di perseroan sejak tahun 2012 hingga Februari tahun 2020. KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSP PS Pracico Inti Utama, KSP Pracico Sejahtera dan KSP PS Pracico Inti Utama tergabung dalam Multisarana Group. Teddy Agustiansyah adalah Ketua Miss Group dan CEO KSP Pracico. Melansir situs Brand Yourself dengan laman profil Teddy Agustiansyah, disebutkan ia telah memperkenalkan layanan ekonomi sistem syariah sejak 2014. Selama waktu yang telah berlalu sejak Pracico gagal bayar dari tahun 2020 hingga 2022, anggota selalu bertanya kepada Pracico tentang pembayaran uang mereka. Menurut Haryanto, pihak Pracico selalu memiliki alasan dalam proses pembayaran dan alasan terakhirnya, pembayaran menunggu penawaran umum perdana salah satu anak usaha MIS, yakni PT Multi Inti Transport. Namun hingga saat ini, terpantau MIT belum melantai di bursa saham. Sedangkan putusan Mahkamah Agung nomor 1492K PDT Suspailit menyatakan PT Multi Inti Sarana Pailit KSP Intidana yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, terakhir diketuai oleh Budiman Gandhi Suparman.
Beliau terpilih sebagai Ketua Umum periode tahun 2015 sampai tahun 2018. Setelah itu, Budiman dikriminalisasi dengan tuduhan pemalsuan surat. Di Pengadilan Negeri Semarang, Budiman divonis bebas. Jaksa pun mengajukan kasasi. Pada sidang tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Budiman bersalah dan memvonisnya 5 tahun penjara. Ketua Mahkamah Agung Ghazal Basaleh bergabung dengan majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut. Ia diduga menerima suap untuk menangani kasus hingga akhirnya diproses hukum oleh KPK. Kemudian membatalkan putusan kasasi yang memvonis Budiman Gandhi Suparman 5 tahun penjara. Kasus gagal bayar KSP Intidana pertama kali mencuat ketika sejumlah anggota mengaku tidak bisa mencairkan tabungannya. Salah satu nasabah, Herianto Tanaka, kemudian menggugat pilot KSP Intidana di pengadilan. Selain itu, ia juga mengawal Ketua Pengurus KSP Intidana Budiman Gandhi Suparman agar dipidana. Namun, KPK kemudian menuding Herianto menyuap berbagai pihak, termasuk Hakim Agung yang berada di balik sengketa dan pelaporan pidana tersebut. Koperasi Servis Kendaraan Berkah Sentosa, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa atau dikenal juga dengan Koperasi Sentosa didirikan pada tahun 2000 dengan Badan Hukum 72, BHMENEG, IXII, 2000 tanggal 15 Desember tahun 2000. Mengutip Company Profil Koperasi Sentosa, sejak tahun 2012 koperasi ini menjadi mitra strategis PT Berkah Wahana Sejahtera bergerak di bidang jasa fronting agen untuk pinjaman pensiun dan produk jasa lainnya. Koperasi Sentosa diketuai oleh Muhammad Adil bersama Bendahara Koperasi Sentosa, Hidayat Lukman. Adil menjadi tersangka kasus Wan Prestasi pada tanggal 6 November tahun 2022. Dia diperintahkan ke Menko PUKM untuk segera memberikan surat amanat penyelesaian proses PKPU. KSP 5 Garuda. KSP 5 Garuda merupakan perusahaan milik keluarga dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka. Berasal dari pendiri dan ketua KSP 5 Garuda Surahmat Sunjoto adalah anak dari pemegang saham Garuda Food. Menengok situs resmi perusahaan yakni 5garuda.com. KSP 5 Garuda juga telah mengunggah berita perayaan HAT5 Group. Dalam artikel itu tertulis, HAT5 Group juga dihadiri oleh orang tua Surahmat Sunjoto, yakni Projo Handojo Sunjoto yang disebut-sebut sebagai pemegang saham Garuda Food. Dikutip dari data RTI, Projo Handojo Sunjoto memang tercatat sebagai pemegang saham Garuda Food. Namun, porsi kepemilikannya hanya 3,92%. Namun, pada tanggal 1 Oktober tahun 2020, Garuda Food memastikan perseroan tidak terkait dan tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan bisnis dengan KSP 5 Garuda. Oleh karena itu, segala proses hukum yang terjadi hingga keluarnya putusan pengadilan niaga bukan menjadi tanggung jawab Garuda Food, tulis dalam laman resminya. Dikutip Senin, pada Februari tahun 2022, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah membuat kesepakatan dengan Koperasi Simpan Pinjam 5 Garuda dengan pengurus baru. Salah satunya pengurus lama KSP 5 Garuda yang harus membayar homologasi tahap 1 yang mengalami kendala.
KSP Timur Pratama Indonesia mengutip situs resminya. KSP Timur Pratama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 4 April tahun 2016. Ini berbadan hukum telah terdaftar disahkan oleh usaha kecil menengah dengan nomor induk 317.110.060.020 badan usaha nomor induk 022510005097. Mengutip dakwaan jaksa, ide pendirian koperasi ini disepakati sekitar tahun 2015 oleh Direktur PT Timur Properti Investindo, De Antonius Fregianto alias Egy, Erwin Suyanto, dan Erik Harjono. Erwin Suyanto dan Erik Harjono menunjuk Ine Irina Luhulima, Alvina Sumira, dan Ailan sebagai pengurus Koperasi Pratama Indonesia Timur. Pengurusnya adalah pekerja di TPI. Keduanya bekerja di TPI dan KSP Timur Pratama dilakukan di Gedung Menara Timur, Jakarta Selatan yang disewa Egy. Pada sekitar tahun 2020, koperasi gagal memiliki 2 anggota. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menilai Egy terbukti menggelapkan uang puluhan miliar dengan kedok koperasi. Jaksa menuntut agar Egy dihukum 7 tahun penjara.